Organisasi Taman Siswa. Taman Siswa adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan bagi rakyat Indonesia agar memperoleh pengetahuan, kesadaran kebangsaan, dan kemerdekaan berpikir di masa penjajahan Belanda. Latar belakang berdirinya Taman Siswa. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan dan orang Belanda. Rakyat biasa sulit mendapatkan pendidikan yang layak karena sekolah Belanda sangat mahal. Kurikulum sekolah Belanda menanamkan pola pikir kolonial dan terakhir tidak menumbuhkan semangat nasionalisme dan kemerdekaan. Melihat hal tersebut, Ki Hajar Dewantara ingin mendirikan sekolah nasional yang berjiwa kebangsaan dan kerakyatan. Tujuan utama Taman Siswa adalah memberikan pendidikan bagi rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, membentuk manusia yang merdeka lahir dan batin, mengembangkan budi pekerti, intelektual, dan keterampilan peserta didik. 4. Asas dan falsafah Taman Siswa. Taman Siswa memiliki asas pendidikan nasional yang dikenal dengan Trisakti Jiwa. 1. Kemerdekaan. Peserta didik diberi kebebasan berpikir dan berpendapat. 2. Kodrat alam. Pendidikan harus sesuai dengan lingkungan dan perkembangan anak. 3. Kebudayaan. Pendidik harus berakar pada kebudayaan bangsa sendiri. Selain itu, Taman Siswa juga menganut prinsip Ing Ngarsa Sungtulatha Ing Matya Mangun Karsa Nyuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sistem pendidikan Taman Siswa. Beberapa ciri khas sistem pendidikannya. Pendidikan berdasarkan kasih sayang dan kekeluargaan. Guru disebut pamong atau pembimbing. Mengutamakan pendidikan karakter dan moral. Menekankan kemandirian dan kebebasan belajar. Tidak hanya belajar di kelas, tapi juga melalui kegiatan seni, budaya, dan gotong royong. Taman Siswa berperan sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan rakyat, melahirkan banyak tokoh pergerakan kemerdekaan, menumbuhkan pelopor pendidikan nasional Indonesia, mendorong lahirnya politik pendidikan Indonesia merdeka setelah kemerdekaan. Tokoh-tokoh penting dalam organisasi Taman Siswa yaitu 1. Ki Hajar Dewantara, pendiri dan tokoh utama. 2. Nyi Hajar Dewantara, istri dan tokoh pendidikan perempuan. 3. Dr. Andrus Sutomo, pendukung gagasan pendidikan rakyat. 4. Raden Mas Suryo Pranoto, pejuang buruh dan saudara Ki Hajar Dewantara. Pengaruh dan perkembangan organisasi Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, prinsip Taman Siswa banyak dijadikan dasar dalam sistem pendidikan nasional, seperti Semboyan Tuturi Handayani yang digunakan sebagai moto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hingga kini, sekolah-sekolah Taman Siswa masih berdiri di berbagai daerah Indonesia. Kesimpulan dari materi organisasi Taman Siswa yaitu organisasi Taman Siswa bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga gerakan kebudayaan dan kebangsaan. Melalui pendidikan, Taman Siswa berperan dasar dalam membangun kesadaran nasional dan karakter bangsa Indonesia.